Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Briana Wijaya, NIM 2002-11-2591, mahasiswa Universitas Riau, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi pengobatan Melayu Riau. Langsung saja ke materinya. Orang Melayu memiliki sistem kesehatannya sendiri-sendiri. Perobatan Melayu biasanya menggunakan ramuan tumbuhan obat, didoakan, atau ada pula yang menggunakan ritual. Dan orang-orang yang bisa melakukan hal ini adalah orang-orang yang sudah dipercaya keahliannya. Dalam praktiknya, tukang obat dibedakan menjadi banyak macam. Yang pertama ada tabib. Tabib adalah pengobat dengan menggunakan racikan dari tanaman obat atau biasanya disebut dengan tanaman herbal. Terus ada dukun bayi atau sekarang lebih dikenal dengan bidan. Terus ada dukun pijit, ada bomoh, dukun jalak, dukun wiwit, dukun tematen, dukun petungan, dukun sihir, dan dukun susu. Obat dalam pemahaman orang Melayu adalah sebagai segala sesuatu yang dapat menawarkan penyakit atau menyembuhkan, yang biasanya dapat berupa ramuan, racikan, tangkal, doa, atau syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh dukun atau bomoh. Jika penyakit hilang, maka itulah obat yang paling tepat untuk penyakit tersebut. Dan bila si penderita tidak sembuh setelah diobati, maka tiada obat baginya. Di kalangan masyarakat Melayu, obat biasanya merujuk pada ramuan atau tanaman-tanaman obat yang telah dikeringkan. Berbagai jenis obat-obatan biasanya diramu dari tumbuhan-tumbuhan herbal yang telah ditanam di depan rumah. Atau ada pula yang ramuan hanya diketahui oleh dukunnya saja. Biasanya ramuan semacam ini ditentukan oleh dukun yang telah menganalisis berbagai kejadian melalui beberapa tahap-tahap pengobatan. Dukun dapat berperan sebagai pengobat, tukang tenung, atau orang yang bertanggung jawab dalam suatu upacara. Sungguh pun dukun dapat melakukan berbagai perkara yang mengherankan, dia lebih dikenal sebagai pengobat. Yang dilakukan oleh dukun terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah tahap diagnosis, yaitu tahap mengenali penyakit. Yang kedua, mencari penyembuhan dan pemulihan yang sesuai dengan penyakit yang telah didiagnosis tadi. Ada tiga hal utama yang menjadi bahan diagnosis oleh seorang dukun. Yang pertama, ada petungan, yaitu mencari angka yang sesuai berdasarkan tanggal lahir dan tanggal ia jatuh sakit. Angka-angka ini akan dijadikan pedoman untuk menentukan bentuk pengobatan yang paling tepat untuk penyakit yang dideritanya. Yang kedua, ada meditasi. Meditasi ini untuk menentukan jenis penyakit serta cara mengobatinya. Dan yang ketiga, menganalisis tanda penyakit yang dapat dikesan. Penyembuhan dan pemulihan dilakukan dengan menggunakan obat-obatan ramuan akar kayu dan mantra. Dapat dikatakan setiap penyakit mempunyai obat atau ramuan tersendiri, dan ramuan itu hendaklah dijampi terlebih dahulu supaya kemanjurannya terjamin. Ada dukun yang mengobati menggunakan jampi-jampi semata tanpa menggunakan ramuan dari akar-akar kayu sebagai obat. Selain itu, kekuatan batiniahlah yang dapat membantu dukun untuk keberhasilan kegiatan penyembuhan dan pemulihan pasiennya. Mereka yang berminat menjadi dukun hanya dapat menuntut atau mewarisi ilmu-ilmu dari mengobati itu, bukan kemahiran mengobatinya. Kemahiran mengobati perlu dipelajari secara otodidak. Tukang obat dalam masyarakat Melayu identik dengan ramuan tanaman obat dan mantra, atau biasa disebut dengan doa dan pinta. Oleh sebab itu, orang zaman dahulu selalu memanfaatkan perkarangan rumah untuk menanami tanaman-tanaman obat yang dapat dijadikan racikan ramuan. Pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan ramuan saja, ramuan dan mantra, ramuan, mantra, dan ritual, atau bahkan mantra dan ritual saja. Tingkatan cara yang dipilih dalam pengobatan ini sesuai dengan hasil diagnosis dari si dukun tadi. Jika penyakit yang diderita ringan, biasanya dukun hanya memiliki cara-cara dengan menggunakan ramuan saja. Kalau penyakit yang lebih kuat, biasanya dukun menggunakan mantra
dan racikan-racikan dari obat tersebut. Kalau yang semakin berat, maka tingkatan dari pengobatan yang dipilih oleh dukun akan semakin berat juga. Ada banyak sekali jenis-jenis dari tanaman-tanaman obat yang biasa digunakan dalam pengobatan Melayu Riau ini. Dan ada pun beberapa jenis-jenis penyakit yang biasa sudah disembuhkan dengan melalui pengobatan budaya Melayu Riau ini, seperti penyakit campak, demam, guna-guna, dan berbagai macam penyakit lainnya. Pengobatan Melayu Riau ini lebih mengarah kepada pengobatan yang lebih tradisional, yaitu menggunakan tanaman-tanaman herbal dan kepercayaan dari tetua-tetua dulu, yang dimana tradisi seperti ini cukup bagus ya, karena menggunakan tanaman-tanaman herbal yang lebih banyak khasiatnya. Walaupun sudah banyak cara pengobatan dari dokter dan rumah sakit ataupun cara pengobatan secara modern lainnya, ada baiknya jika cara pengobatan tradisional seperti ini tidak hilang, karena masih banyak manfaat yang dapat dipelajari dari pengobatan tradisional seperti ini. Baiklah, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.